Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gandhi dari kelas SKE 03 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu 1 sistem konversi energi berkelanjutan. Oke, yang pertama, energi berkelanjutan adalah sistem pemenuhan energi berbasis sumber rendah karbon dan terbarukan yang ramah lingkungan, di mana saat ini kita ada di jalur kenaikan 3 derajat Celcius jauh di atas Paris Agreement. Di Indonesia sendiri, kita masih didominasi oleh batu bara, minyak, dan juga gas sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua, di mana angkanya mencapai 122% hanya dalam 2 dekade. Dan juga selain itu, tidak hanya dampak iklim, polusi udara dari PLTU itu juga menyebabkan dampak serius pada kesehatan masyarakat, di mana biaya kesehatan mencapai 6,6% dari PDB pada tahun 2019. Bagaimana gambaran sektor energi tingkat global? Saat ini kita menghadapi 3 tantangan utama. Yang pertama adalah ketahanan energi. Terjadi gangguan rantai pasok serta konflik seperti invasi Rusia ke Ukraina yang memicu lonjakan tajam harga batu bara. Contohnya, respon Tiongkok dalam hal ini adalah Tiongkok berinvestasi besar pada energi terbarukan sembari mempertahankan kapasitas produksi batu bara dan menjaga keamanan pasokannya sendiri. Yang kedua adalah perubahan iklim, di mana ancaman perubahan iklim membutuhkan pengurangan emisi yang sangat besar. Namun, dukungan publik terhadap transisi energi mulai goyah akibat tingginya harga energi. Nah, di Eropa sendiri, harga listrik itu bisa mencapai 2, kali lipat lebih tinggi daripada negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Ini dapat mengancam daya saing industri domestik dan dapat menurunkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan energi. Lalu yang ketiga adalah lonjakan kebutuhan energi. Saat ini kita masuk ke fase namanya structural super cycle, di mana terjadi perubahan dari struktur ekonomi dan juga teknologi global untuk jangka panjang. Di sini ada 3 hal yang ngedrive semua ini. Yang pertama adalah data center, pendinginan ruangan, dan juga elektrifikasi. Di Asia Tenggara sendiri, konsumsi listrik itu telah melonjak 24% hanya dalam waktu 4 tahun, di mana dari 24% tersebut, 80%-nya adalah batu bara dan gas. Lalu, apa sih peran dari energi berkelanjutan terhadap SDGs? Intinya di sini ada dua. Pertama, SDGs nomor 7 terkait dengan affordable and clean energy. Lalu ada SDGs nomor 13 terkait dengan climate action. Dan ini menjadi fundamental untuk SDGs nomor 8 terkait dengan design work and economic growth. Lalu juga SDGs nomor 9 terkait dengan industry, innovation, and infrastructure. Lalu ada korelasi antara energi primer per kapita dengan Human Development Index suatu negara. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu adalah negara di Asia dan Afrika. Nah, nyatanya ada 700 juta orang sebagian di Asia dan Afrika yang belum memiliki akses energi. Lalu pengurangan emisi juga berkaitan dengan GDP di Indonesia, di mana energi terbarukan memutus kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kenaikan emisi karbon. Nah, apabila kita memiliki 77% bauran energi terbarukan di tahun 2060, kita dapat mengurangi emisi mencapai 436 megaton CO2 ekuivalen. Dan kita bisa menciptakan 72 juta lapangan pekerja hijau hanya di tahun 2029. Secara global, pertumbuhan listrik itu mencapai 7,1 peak hour dan juga 7,4 di tahun 2030 sampai 2039, di mana Tiongkok dan India itu mendorong pertumbuhan konsumsi listrik nasional mencapai 30-50%. Nah, ini adalah bauran energi listrik di Indonesia, di mana apabila kita masih bergantung pada fosil, kita bisa kehabisan anggaran karbon di tahun 2030 sampai 2045. Maka perlu diimbangi oleh elektrifikasi dan juga dekarbonisasi jaringan listrik yang berbasis kepada energi terbarukan. Di KEN 2025 terjadi peningkatan kebutuhan energi primer dari 1.900 ke 2.800 terawatt hour, di mana apabila kita melakukan hilirisasi industri padat energi, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Namun semua ini akan meningkatkan emisi mencapai 17%, sehingga perlu diimbangi oleh dekarbonisasi. Namun, cadangan terbukti saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 2050, sehingga tetap dibutuhkan investasi hulu berkelanjutan sekitar 350 miliar dolar per tahun. Nah, Indonesia saat ini bauran energinya itu 40,4% adalah batu bara, di mana minyaknya di angka 39,3%. Semua ini berimplikasi. Yang pertama adalah kita akan selamanya di fossil lock-in atau bergantung terhadap fossil fuels. Lalu kita memiliki risiko fiskal dan transisi terkait dengan energi hijau, dan juga kita kehilangan banyak kesempatan atau window of opportunity. Indonesia sendiri memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai lebih dari 3 terawatt hour, di mana ada 32,6 gigawatt bioenergi, lalu energi surya dari ribuan 3.300 gigawatt, dan angin di 61 gigawatt.
di mana dari studi geospasial ada 333 gigawatt proyek surya, angin, dan mikrohidro yang layak dikembangkan. Nah, dari sisi lahan, apabila kita mengembangkan listrik surya, itu bisa menghasilkan densitas energi 37 kali lebih tinggi dibandingkan biofuel sawit, menunjukkan keunggulan solar dibandingkan ekspansi biofuel. Lalu saat ini kapasitas yang terpasang itu masih didominasi oleh fosil, di mana dari 120 gigawatt yang terinstal, PLTU mendominasi mencapai 80 gigawatt, di mana porsi EBT masih jauh dari target RUPTL di angka 11,5% di tahun 2024. Selain itu, kapasitas PLTS dan angin yang terinstal pun juga masih sangat kecil di angka 291 megawatt dan 154 megawatt, jauh di bawah target RUPTL. Lalu apabila kita bandingkan dengan China, China saat ini setelah menginstal 1.147 gigawatt kapasitas surya dan angin di tahun 2024. Nah, semua ini dipicu oleh hambatan struktural seperti PLTU yang masih bergantung kepada batu bara yang relatif muda dengan rata-rata umur 13 tahun. Lalu kita juga terjadi overcapacity sistem listrik dan juga masih terikat oleh skema yang namanya take or pay. Nah, akibatnya apa? Sistem tetap memprioritaskan batu bara meski energi terbarukan semakin kompetitif secara ekonomi. Dari RUPTL, ada 16,6 gigawatt pembangkit fosil, lalu ada 1,4 gigawatt yaitu PLTU baru, dan alokasi untuk energi terbarukan itu masih 9% dari APBN. Walaupun di RUKN telah disebutkan beberapa teknologi seperti nuklir, amonia, dan PLTU dengan CCS, namun semua ini belum terbukti secara ekonomis dan matang secara komersial. Kesimpulan dari semua ini apa? Sektor energi Indonesia berada di titik krusial, transisi ke sistem berbasis surya angin dengan dukungan penyimpanan menjadi kebutuhan strategis untuk memenuhi komitmen iklim, menjaga daya saing, dan memperkuat ketahanan energi. Prioritasnya yang pertama, hentikan PLTU baru, reformasi subsidi fosil, dan percepatan modernisasi jaringan listrik. Sekian dari saya, berikut referensi yang saya gunakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.